Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita selamat bertemu kembali untuk melanjutkan materi IPS, yaitu dengan pokok bahasan seperti yang kemarin kalian sudah ketahui, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Ya, kita sekarang akan melanjutkan pertemuan lanjutnya, yaitu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia negara-negara ASEAN. Ada dua item, tapi yang pertama kita awali dengan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Ya, seperti kalian ketahui, ya, negara-negara ASEAN itu kemarin ada berapa anggota, Semuanya ada 10 negara, ya. 10 negara itu ada yang memprakarsai, yaitu 5 negara beserta perdana menterinya atau perwakilannya dan 5 anggotanya, ya. Terus negara yang terakhir masuk ke ASEAN kemarin, ingat kembali, yaitu negara Brunei Darussalam, yaitu pada tahun 1999. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan dengan potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Pada umumnya mayoritas dari 10 negara anggota ASEAN itu, ya, potensinya atau kekayaan alamnya, kegiatan mereka dihasilkan dari hasil agraris atau pertanian, ya. Tapi di antara itu ada salah satu negara yang hasil potensinya tidak mengandalkan dari agraris atau dari pertanian, yaitu negara Singapura, gitu, ya. Untuk sebagian besarnya yaitu negara-negara uh, negara yang banyak menghasilkan dari hasil pertanian atau agraris. Yang pertama negara Brunei juga, ya. Negara Brunei Darussalam ini hampir 40%-nya dihasilkan dari hasil minyak bumi atau gas bumi yang disebut dengan hasil tambang, tuh, ya. Ini jadi selain Singapura, kalau Singapura itu dari hasil industri dan jasa, tetapi kalau Brunei Darussalam itu dari minyak bumi dan gas bumi, itu, ya. Terus selanjutnya yaitu negara Filipina, ya. Negara Filipina sama, ya, yaitu 50%-nya dari hasil sektor jasa dan ada juga sekian persennya hasil dari pertanian. Terus selanjutnya negara kita sendiri, ya, negara Indonesia, negara yang sebagaimana sudah kalian ketahui, ya, yaitu didukung oleh berbagai macam komoditas ekspor, ada yang migas ataupun non migas, ya. Yang migasnya dari hasil pertanian atau agraris dan non migasnya hasil tambang, ya. Itu Indonesia. Terus selanjutnya Kamboja, ya. Kamboja sebagaimana kalian ketahui yaitu negara pertanian atau agraris, tapi juga selain itu ada sebagian kecil yaitu negara industri, pengolahan garmen, pengolahan karet dan semen, itu, ya. Terus selanjutnya negara Laos, ya. Negara yang mayoritas juga hasil hasil pertanian yang lebih banyak, ya, dan pengolahan kayu, penggilingan padi, dan juga untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Selanjutnya negara Malaysia. Negara Malaysia sumber daya alamnya cukup berlimpah, ya, yaitu banyak memiliki industri elektronik dan juga mobil. Itu Malaysia, ya. Selanjutnya negara Myanmar. Negara Myanmar sumber daya alamnya banyak didukung oleh produk pangan, gitu, ya. Terus selanjutnya negara Singapura, sebagaimana Ibu ketahui tadi, Ibu katakan Singapura itu negara penghasil industri jasa, itu, ya, industri jasa, yaitu penyulingan minyak, tekstil baja, elektronik, pakaian jadi dan percetakan. Bahkan Singapura itu mendapat julukan sebagai pelabuhan transito. Maksudnya pelabuhan transito itu, jadi kalau bagi kapal-kapal yang mau berlayar itu harus singgah dulu
di Singapura gitu ya. Makanya Singapura walaupun negaranya kecil tetapi dia negara maju, negara kaya itu ya. Jadi hasil pertaniannya didapatkan ekspor dari negara-negara tetangga. Selanjutnya Thailand ya. Kalau Thailand ini juga mayoritas hasil pertanian atau agraris gitu ya. Nah, terus selanjutnya negara Vietnam. Negara Vietnam adalah negara yang terbesar ya, penghasil beras yang terbesar ya, yang berkembang di negara ASEAN ya. Begitu juga hasil olahannya seperti tekstil, makanan, kertas dan pupuk ya. Itu tadi sumber daya alam daripada negara-negara ASEAN. Kita lanjutkan sumber daya manusia atau sumber daya penduduk negara-negara ASEAN ya. Yang pertama yaitu penduduk yang ada di Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam ini data yang kalian lihat di video ini data jumlah penduduk pada tahun 2016 yang diperkirakan ada 4.336 jiwa, 620 jiwa dengan pertumbuhan penduduknya sebesar 1,6% per tahun. Nanti kalian akan belajar tentang pertumbuhan penduduk. Jadi negara-negara yang bagaimana yang penduduk pertambahan atau pertumbuhan penduduknya cepat atau lambat nanti akan kalian lanjutkan ya. Dan perlu kalian ketahui penduduk ASEAN, negara-negara ASEAN itu mayoritas yaitu suku Melayu ya, hampir sama dengan kita ya. Makanya kalian perhatikan di sini. Nah, terus selanjutnya penduduk daripada negara-negara Filipina ya. Penduduk Filipina ya diperkirakan jumlah penduduknya lebih luas, lebih padat lagi ya 102 juta ya, 624.209 jiwa dengan pertumbuhan 1,59. Ini ya, kalian boleh perhatikan penduduknya ya, penduduk daripada Filipina. Selanjutnya yaitu Indonesia ya. Penduduk Indonesia bagaimana? Sama ya, kalian paham pasti di sini ya. Dan boleh diketahui di sini penduduknya lebih banyak lagi ya. Makanya dikatakan juga negara-negara ASEAN yang penduduknya paling padat nomor 1 yaitu Indonesia, negara kita sendiri ya. Penduduknya padat ya. Terus nanti di situ tingkat pendidikan rendah ya, kesehatan pun tingkat kesehatan atau kesejahteraan juga rendah ya. Lanjutnya jumlah penduduk Kamboja. Nah, ini berdasarkan sensus 2013 ya. Jumlah penduduknya pada tahun 2013 di Kamboja yaitu 15.205.539 jiwa ya. Tingkat pertumbuhannya 1,67% per tahun ya. Lanjutnya Laos ya. Ini ya jumlah keadaan penduduk Laos, kalian perhatikan di sini ya. Ini juga berdasarkan sensus atau sensus tahun 2013 ya. Hanya 6.695.166 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,63% per tahunnya. Jadi kalau dibandingkan dengan kita Indonesia berarti lebih sedikit gitu ya. Yang ketiga keadaan penduduk Malaysia ya. Malaysia juga di sini kalian bisa perhatikan di sini keadaan penduduknya ya, sama ya, kalau digolongkan sukunya yaitu termasuk dalam rumpun suku Melayu. Lanjut Myanmar ya. Ini Myanmar sama, ini berdasarkan sensus tahun 2013 itu ya. Terus selanjutnya Singapura ya. Penduduk Singapura pada tahun 2013 ada 5.460.302 jiwa ya, dengan pertumbuhannya 1,96%.
Dan boleh kalian perhatikan di sini ada gambar apa itu, nah, yaitu patung apa angkor ya, yang terdapat di Singapura. Coba nanti kamu cari lagi patung apa itu namanya, Wat Angkor. Lanjut Thailand ya, ini orang-orang Thailand tuh perhatikan ya, pada pakai kerudung, apa tahu penghangat badan kepala ya. Jumlah penduduknya pada tahun 2013 ya sebesar 67.448.120 jiwa dengan pertumbuhannya 0,5% per tahun. Dan yang terakhir Vietnam antik ya, sini mempunyai kebudayaan sendiri ya, yaitu berdasarkan sensus tahun 2013 sebesar 92.477.857 jiwa dengan angka pertumbuhan sekitar 1,03% per tahunnya. Itulah tadi keadaan penduduk di masing-masing negara anggota ASEAN. Cuma yang di sini yang perlu kalian perhatikan yaitu kepadatannya ya. Kalau kepadatan negara ASEAN yang paling padat utama yaitu yang pertama negara ya apa tadi Singapura gitu ya yang terpadat, dan mayoritas negara-negara agraris atau pertanian, walaupun ada negara-negara yang bukan hasil apa potensinya bukan dari hasil pertanian seperti Singapura dan Brunei Darussalam gitu, ya. Tapi hampir seluruhnya ada pertaniannya atau negara agraris. Ya, demikian tadi Nana ya, paparan video tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia negara anggota ASEAN ya. Jadi kalian sudah memperhatikannya, sudah melihatnya, mengamati. Nah, sekarang tinggal tugas kalian nanti untuk oleh-oleh di rumah ya. Kalian silakan mengerjakan latihan merangkum tadi ya sesuai dengan link yang sudah diberikan masing-masing per kelas gitu ya. Nanti linknya masing-masing, kelas 81 ada linknya sendiri, 82, 83, 84, 85, dan 86 gitu juga ya. Mudah-mudahan ya selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Kalau misalkan dari Google nggak dapat, ya mungkin nanti bagi anak kelas 8, 1, 2, 3, atau 4 yang sudah dibagikan bukunya, boleh kalian buka di buku paketnya ya. Demikian itu tadilah tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian semuanya. Nah, ada kurangnya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.